Selamat siang adik-adik, ketemu dengan saya ya di kuliah digitalisasi bisnis peternakan. Kalau sebelum UTS adik-adik sudah bertemu dengan Pak Mikael dan membahas beberapa materi kuliah yang basisnya adalah juga marketing online ya. Sekarang kita di masa setelah UTS ini akan membahas lebih rinci lagi sebetulnya mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan apabila adik-adik nanti sebagai pelaku usaha di dunia peternakan melakukan bisnis secara online. Mata kuliah ini diharapkan membekali adik-adik supaya adik-adik bisa lebih familiar dengan alur bisnis yang berjalan pada saat ini, yang tidak yang bisa saja, yang sangat memungkinkan dilakukan di dunia peternakan. Nah, di sini sebetulnya kita akan membahas database, tapi sebelum itu kita akan sedikit membahas yang lain sebagai pengantar ya. Jadi biasanya orang bertanya, apa sih database? Dan kenapa database yang digunakan? Kemudian kalau memang itu digunakan, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkannya? Pada umumnya, database itu adalah data dasar. Data yang berarti adalah sekumpulan informasi yang kita perlukan. Nah, mengapa database? Nanti kita akan bahas di belakang. Jadi, kalau saat ini, apapun itu bentuknya, terutama dia berbentuk online, semua berdasarkan database. Jadi database itu penting. Database itu berisi informasi mengenai pertama, bisa mengenai barang, jasa, harga, jumlah, kemudian supply, permintaan. Kalau kita rinci lagi misalnya data konsumen. Konsumennya siapa? Laki-laki atau perempuan? Umur berapa? Hobinya apa? Pekerjaannya apa? Nah, itulah yang menjadi dasar nanti kita akan belajar mengapa sih dunia bisnis online itu menggunakan database. Oke. Kalau kita lihat di platform-platform digital yang ada ya, kita googling salah satu platform digital yang menggunakan basis metode bisnis online di dunia peternakan adalah Ternaknesia. Jadi, ini gambarannya adik-adik itu tidak perlu memiliki kandang, tidak perlu memiliki lahan, tidak perlu mencari pakan, tidak perlu membersihkan kotoran, atau secara garis besar tidak perlu melakukan pemeliharaan secara langsung pada ternak. Dengan cara apa? Adik-adik hanya tinggal melihat adik-adik bisa melihat di aplikasi yang tersedia misalnya di Play Store. Aplikasi itu salah satunya ya Ternaknesia ini. Di situ nanti berisi beberapa jenis ternak, misalnya sapi. Sapinya umur berapa, jenis kelaminnya apa, keadaannya seperti apa, dan nanti adik-adik diminta untuk memberikan sejumlah dana yang sifatnya seperti investasi. Jadi kalau ternak ini nanti diproyeksikan mungkin 3 bulan dijual harga berapa, nah adik-adik akan mendapatkan kembali keuntungannya, ditransfer kembali seperti itu. Jadi memelihara, memantau lewat aplikasi. Nah, ada juga yang lainnya, Ijat Farm itu juga sama. Harapannya di sini sebetulnya bisa menggerakkan dunia bisnis peternakan yang rata-rata itu kendalanya karena kekurangan modal. Modalnya kan cukup besar, misalnya kita start memelihara 10 ekor sapi. Itu biaya kandangnya, biaya pakannya, biaya tenaga anak kandangnya itu sangat besar. Maka platform seperti ini sebetulnya membantu para peternak kita
untuk bisa mencukupi modalnya. Jadi dia hanya perlu fokus untuk mengutamakan tenaga yang difokuskan untuk memelihara ternak ini supaya bisa memberikan hasil yang diharapkan. Nah, kalau kita geser ke dunia pertanian, ada yang namanya tani hub. Sama, jadi di sini sebetulnya mereka memiliki aplikasi ya di beberapa wilayah yang sebetulnya mereka terkoneksi dengan para petani lokal. Nah, biasanya jika kita ingin memesan sayur begitu, tim dari platform ini akan membelanjakan dari para petani sehingga adanya platform ini sebetulnya sangat membantu karena memotong rantai usaha yang begitu panjangnya dan bisa keuntungan itu langsung dirasakan petani. Nah, kemudian ada juga ini ya online farmers market. Jadi ini adalah toko online yang memuat produk-produk dari bahan pertanian. Seperti itu. Nah, jika kalian ingin mengetahui aktivitas mereka, apa produk yang baru, apa event yang baru, bisa subscribe. Nah, bagusnya lagi platform seperti ini kalau disadari adalah mereka itu fokus menggunakan produk-produk lokal yang diolah secara mungkin sebagian masih manual dan menggunakan bahan-bahan yang sifatnya adalah organik. Jadi biasanya mereka juga membatasi pemakaian bahan pengawet dan sebagainya. Maka mereka menyantumkan join the movement ini, subscribe ini, supaya konsumen bisa memantau produk apa yang baru, kemudian produk ini seperti apa, dan tanya jawab antara penjual atau pemilik toko atau produsen dengan konsumen itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kalau kita lihat fakta yang berikutnya adalah pada saat kita googling ya, misalnya kita di sini saya coba googling membuat roti tawar. Kemudian muncul di halaman liputan6.com. Nah, ternyata di sini banyak sekali iklan. Ada iklan HP, ada iklan kartu, ada iklan hotel. Nah, memang waktu itu kira-kira seminggu yang lalu sebelum saya googling tentang membuat roti ini, saya googling tentang Redor, saya googling tentang kartu SIM card, kemudian saya juga googling tentang handphone. Nah, ternyata data-data atau rekam jejak saya pada saat saya browsing itu ada yang memanfaatkan, jadi ada yang menyimpan. Sehingga pada saat saya googling yang lain, mereka muncul lagi. Dan ini sebetulnya salah satu sarana promosi yang sangat efektif karena beberapa kali kita dipromosikan atau diiklankan atau ditawarkan barang yang sejenis setiap hari bahkan setiap saat itu akan membuka atau meningkatkan niat kita untuk mencari lebih dalam lagi sebelum membeli. Dan pada akhirnya membeli walaupun kita harus bertemu dengan iklan itu mungkin berpuluh-puluh kali di media sosial kita atau di halaman-halaman kita browsing. Sebagai contoh misalnya adik-adik buka Instagram. Mungkin kemarin baru browsing ya, biasanya kalau mahasiswa itu mungkin browsing lipstick gitu ya, kosmetik. Kemudian kalian buka Instagram. Tanpa kalian sadari, di sela-sela halaman profil mungkin teman-teman kalian, itu ada iklan. Mungkin iklan yang iklan yang dibuat oleh platform yang berlangganan juga di Instagram. Tapi secara tidak disadari iklan yang ditawarkan adalah iklan yang kamu browsing. Jadi biasanya di Instagram itu si mahasiswa menemukan iklan-iklan tentang lipstik, kosmetik, mungkin perawatan kecantikan dan sebagainya. Nah, ternyata rekam jejakmu di Instagram pada saat browsing itu direkam oleh platform Instagram. Nah, itulah sarana promosi yang digunakan saat ini salah satunya.
menawarkan kepada konsumen beberapa kali ya dengan gambar dan suara di media sosial itu sangat-sangat efektif daripada kita harus menyebarkan brosur di jalan-jalan atau tempat umum atau kita harus menyewa sales yang bersedia menjelaskan produk dan sebagainya. Cukup cantumkan itu di media sosial dan orang akan melihatnya. Nah, itu biasanya akan meningkatkan daya beli atau daya minat konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Nah, kita secara tidak langsung sudah memasuki industri 4.0, di mana sebetulnya sudah tidak ada batasan lagi ya. Jadi berjualan kita tidak perlu membuka toko secara fisik, tidak perlu punya modal yang besar, tidak perlu punya barang, tidak perlu membuat barang, dan sebagainya. Jadi seolah semua itu bisa ada dalam jangkauan. Nah, semua itu basisnya adalah database. Yang hari ini kita coba bahas sebetulnya sampai nanti pada saat bagaimana pengaplikasiannya. Jadi harapannya nanti setelah adik-adik kuliah ini, adik-adik bisa utak-utik Instagramnya, bisa utak-utik Facebooknya, atau media sosial yang lain untuk dimanfaatkan sebagai sarana bisnis online. Tapi sepertinya tidak bisa sampai aplikasi karena itu membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, jadi nanti kita coba membahas beberapa sub ya, subbab. Oke, jadi kalau kita lihat tren revolusi industri di dunia marketing ya, pada tahun 1970 itu semua masih lokal dan tradisional market. Jadi pasar yang tradisional di mana kita harus punya lahan, punya tempat, punya barang, dan punya konsumen, punya pasar. Jadi kita harus punya waktu itu mungkin meja, kemudian barang-barang kita tata di tempat yang ramai. Dulu seperti itu. Dan pada tahun 1970, lokal dan tradisional ini masih dilakukan perorangan bahkan sektoral. Kemudian pada tahun 1980, orang-orang mulai menyadari bahwa kalau kita berjualan sendiri, itu yang beli juga sedikit. Maka dibuatlah central market atau pasar pusat. Nah, di mana pasar pusat ini menyediakan beberapa barang di satu tempat yang sama atau di satu waktu yang sama, itu ternyata membuat konsumen lebih banyak yang datang dan tertarik. Biasanya kalau kita lewat di jalan ada yang jual mangga, nanti sebelahnya jual pisang, sebelahnya jual sayur dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk central market. Kemudian 1990 di mana mulai ada sarana komunikasi, mulailah pemesanan itu lewat telepon. Mereka bisa order lewat telepon, kemudian disiapkan, kemudian diantarkan. Nah, mulai tahun 2000, penjualan itu sebetulnya sudah memanfaatkan media sosial. Saat itu yang saya ingat adalah Facebook ya, dan ada juga Friendster waktu itu. Jadi waktu itu di situ mereka sembari membuat profil juga mempromosikan barangnya. Nah, sama pada tahun 2010 ternyata berjualan sendiri di lokasi sendiri itu terbatas juga konsumennya, maka dibuatlah online central markets yang biasanya bentuknya seperti marketplace yang ada sekarang, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Dan pada tahun 2020 sekarang, hampir 90% semua itu dibeli dan dijual melalui jasa online. Bahkan tidak hanya transaksi jual beli ya, sekarang karena pandemi pun kita harus bertransaksi pendidikan secara online. Nah, bagaimana nanti tahun 2030? Nah, maka jawaban pada tahun 2030 adalah yang harus adik-adik persiapkan. Dan kompetensi ini harus adik-adik miliki. Karena pada tahun 2030 adalah bagian adik-adik semua mengambil alih dunia
marketing atau industri ini secara online. Oleh karena itu, adik-adik paling tidak harus kenal apa itu bisnis online marketing. Nah, jadi ini gambarannya tahun 1970, kemudian 1980 ada Central Market seperti ini. Kemudian tahun 90 bisa diorder melalui telepon, ada gambarnya. Swalayan itu mulai pada tahun ini. Kemudian pada tahun 2010 ke atas ya, mulai melakukan penjualan dan pembelian melalui online platform. Nah, jika kita lihat evolusinya ya dari sisi manusianya, dulu kita harus datang ke toko. Bahkan dari sisi penjual harus mempersiapkan tokonya. Barangnya, kemudian tokonya harus dibuka, harganya, semuanya. Pembelinya harus datang, bawa tas, mungkin pada jam-jam tertentu. Kemudian mulai dia bisa googling ya, melalui email, telepon, dan sebagainya. Dia tidak perlu ke toko. Penjual juga mulai bisa membuka tokonya di platform digital. Barangnya difoto, diupload. Nah, sekarang kita cukup relax ya, santai, bisa order apapun yang kita mau. Makanan bisa, barang bisa. Sama, begitu juga dilihat di sisi penjual. Penjual pun dia bisa tidur setiap hari, hanya tinggal memantau platform digital bisnis online-nya. Nah, kemudian kita sekarang masuk, apa sih itu database ya? Jadi sebetulnya database adalah pangkalan data. Kata kuncinya adalah sekumpulan data terorganisir, terintegrasi, dan digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi ada data, ya, informasi, sekumpulan informasi yang terorganisir, ditata berarti ya, terintegrasi dalam satu kesatuan, dan itu digunakan untuk berbagai keperluan. Sekarang kalian kalau ingat-ingat ya, misalnya kamu mau beli di Shopee, paling tidak harus buka akun. Misalnya sekarang kamu tidak usah di online marketing, offline marketing, misalnya ke salon, diminta membuat akun atau member. Nah, itu adalah salah satu langkah si penjual atau produsen itu membuat sekumpulan data. Oke, next ya. Contohnya seperti ini. Jadi, ada data produk, kemudian data pemesanan, kemudian ada customer, kemudian negara. Nah, data, sekumpulan data. Jadi, ada data produk, data pemesanan, data customer, kemudian terorganisir. Jadi mereka ada urutannya, misalnya produknya namanya apa, modelnya apa, harganya berapa, warnanya, ukurannya, dimensi, dan sebagainya. Kemudian dari ordernya produk apa, kuantitasnya berapa. Dari order dicek lagi, ada billingnya. Siapa yang pesan, namanya siapa, nama pertama siapa, nama akhir siapa, alamat, kota, negara, telepon. Nah, kemudian berhubungan lagi dia ke identitas customer, ada nama, alamat, email, telepon, dan sebagainya. Sampai negara. Ini adalah salah satu contoh database. Sekumpulan data terorganisir dan terintegrasi. Mereka saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk beberapa keperluan. Nah, jadi definisinya ini ya. Data merupakan fakta mengenai suatu objek seperti manusia, benda, peristiwa, dan sebagainya. Bisa dinyatakan dalam angka, karakter, atau simbol. Dikumpulkan dan dihubungkan. Maka dikenal dengan istilah database.
Kemudian data diorganisasikan ke dalam bentuk elemen data yang direkam dan dibuat file. Nah, definisi ketiganya adalah sebagai berikut ya. Jadi elemen data adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Misalnya, data siswa terdiri dari nomor induk siswa, nama, alamat, telepon, dan jenis kelamin. Nah, elemen data itu ya nama ini. Nama ini tidak bisa dipecah lagi menjadi unit kecil lagi yang lebih bermakna. Ya nama itu adalah elemen data. Kemudian nama, alamat, telepon, atau jenis kelamin adalah database. Jadi kita punya 3 level ya. Level ini ada level internal, konseptual, dan eksternal. Level internal itu level di penjual. Misalnya dia yang punya platform digital atau yang membuat platform digital. Dia menyusun produknya apa, database-nya, harganya berapa, kemudian dia nama konsumennya siapa, umurnya berapa, hobinya apa. Nah, kemudian ada physical view ini adalah di level internal. Kemudian nanti kita konsep physical view ini menjadi conceptual view. Mana saja yang harus diisi oleh konsumen atau bisa dipilih oleh konsumen itu ada di level konseptual. Mana saja yang bisa diakses oleh penjual, pembeli, produsen, dan sebagainya itu ada di level konseptual. Kemudian level eksternal ini yang bisa dilihat oleh user atau konsumen atau penjual juga bisa atau produsen juga bisa. Tergantung usernya siapa. Jadi biasanya kita menggunakan 3 level ini. Nah, pada platform digital sekarang, dari level internal, konseptual maupun eksternal itu bisa dilakukan oleh satu orang. Misalnya si penjual, dia bisa di level internal. Dia bisa mengkonsep. Kemudian dia juga adalah user yang bisa melihat. Tapi jika dilihat dari sisi lain, level internal juga bisa dia yang memiliki marketplace, misalnya si Shopee-nya. Level konseptualnya juga mungkin Shopee-nya dengan pihak lain. Nah, nanti level eksternal adalah penjual, pembeli yang bertransaksi itu bisa juga. Nah, jadi kira-kira sistemik data yang dilakukan di platform digital adalah seperti ini. Nah, kalau kita katakan dia adalah sekumpulan data, itu meliputi misalnya nama, alamat email, nomor handphone, dan sebagainya. Salah satunya, nah itu pada saat kita membuat member atau akun. Nah, data-data ini akan diolah oleh sistem komputer menjadi binary data yang hanya terdiri dari 0 dan 1. 0 dan 1. Mereka punya kode tersendiri. Biasanya orang-orang yang belajar coding nanti akan juga belajar tentang binary data. Kita sebetulnya tidak perlu jauh tentang binary data tersebut, tapi kita hanya perlu tahu bahwa data-data atau elemen data yang kita input nanti akan direkam sebagai binary data. Kesimpulan data tadi kemudian akan diintegrasi dengan beberapa akun yang ada. Misalnya kita melakukan transaksi di platform Shopee misalnya. Nah, di platform Shopee ini kita sinkronkan dengan akun bank kita misalnya, karena kita biasanya transaksi via e-banking. Kemudian kita tautkan juga dengan akun sosial media kita, karena mungkin di sana juga ada iklan dan sebagainya. Misalnya Instagram. Nah, data tersebut bisa diintegrasi dengan model seperti ini. Sebetulnya ini tidak asing ya bagi adik-adik, tapi kadang kita itu melewatkan atau tidak sadar, oh ternyata ada proses yang sedang kita jalani selama kita mengakses media sosial atau bisnis online itu.
Nah, jadi semuanya ini terintegrasi ya. Dari supplier, customer, ada inventory, pembelian, penjualan, dan semuanya itu sebetulnya kegiatan bisnis online marketing itu seluruhnya terintegrasi. Nah, misalnya ini di sistem penggunaan voucher ya pada saat kita beli. Jadi pada saat kita punya voucher, misalnya voucher diskon, kemudian kita membeli barang dan barang itu menjadi diskon, sebetulnya ada proses database juga yang dilakukan di situ. Jadi si voucher ini sebetulnya sudah di databasekan sebelumnya bahwa barang ini jika dengan voucher ini maka diskon sekian, harga menjadi sekian, mungkin pada periode apa-apa, mungkin bisa ditambahkan barang untuk warna apa-apa, barang untuk ukuran berapa-berapa, seperti itu. Pada saat dia melakukan payroll atau pembayaran, voucher ini akan memberikan kode, dan kode itu akan terposting, ya, terposting, kemudian dia akan membuka voucher historinya. Nah, kemudian kita masukkan di general ledger itu adalah seperti pokok data ya, inti data. Kemudian di sana akan mencari kode atau data yang sudah diinput sebelumnya tentang voucher ini. Kemudian data tersebut direposting untuk pada akhirnya mengeluarkan tadi, berarti kalau membeli barang ini dengan voucher ini diskon sekian. Keluarlah financial statement atau bukti pembayaran dan sebagainya, atau bukti keuangan. Nah, kira-kira seperti itu. Pentingnya database dalam perusahaan sebetulnya adanya perusahaan atau toko online atau kegiatan penjualan pembelian secara online itu kita perlu memiliki yang namanya Database Management System atau DBMS. Jadi dengan DBMS ini sebuah perusahaan itu lebih mudah menjalankan bisnisnya. Karena semua data yang dibutuhkan oleh perusahaan tersimpan dan terorganisir baik di DBMS ini. Dan DBMS ini juga menjadi dasar apabila data tersebut akan ditautkan dengan data yang lain. Dan melalui DBMS ini akan sangat mengurangi adanya replikasi data, kemudian error data, yang bisa saja terjadi karena human error. Dimaklumi ya, karena biasanya kita sebagai manusia jika harus memasukkan data secara manual satu-satu dengan frekuensi yang sering dan itu dalam kurun waktu yang cukup lama, biasanya ada human error yang kita lakukan. Misalnya duplikasi data. Oke. Mengapa kita harus menggunakan database? Ya karena dia adalah sekumpulan informasi atau fakta yang relevan dan akurat. Apabila kita input data itu terulang atau akan berpotensi menjadi timbul duplikasi data, maka sistem pasti akan menolak. Sudah diinput, maka error itu diperkecil dengan database ini. Dia mengurangi duplikasi data. Dia menyajikan data sesuai dengan cepat, kemudian mengurangi biaya untuk penyusunan data. Data yang ditampilkan akurat dan relevan, kemudian keamanan data terjamin. Jadi tanpa kita sadari kalau kita punya database manajemen sistem ini, mungkin kita akan sedikit repot pada saat membuat sistemnya. Tapi pada saat itu sudah berjalan, kalau kita butuh data misalnya, siapa saja yang membuka platform online hari ini, umur berapa, jenis kelaminnya apa, alamatnya di mana, itu bisa dicari dengan waktu yang tidak lama. Akurat dan relevan, kemudian keamanan data terjamin karena kita bisa mengatur keamanan data itu sendiri dengan pihak ketiga
atau sudah tersedia di platform digital yang kita gunakan. Oke, jadi untuk penyusunan sistem basis data itu kita sebetulnya harus punya dua tipe file induk ya, atau master file. Jadi ada file induk acuan, kemudian file induk dinamik. Nah, file induk acuan itu adalah sifatnya statis atau dia tidak berubah nilainya. Misalnya kalau di sini contohnya file daftar gaji, mata kuliah. Kalau di platform bisnis misalnya dia adalah jenis produknya, kemudian harganya, seperti itu. Jenis barangnya, nah itu dia statis. File induk dinamik itu data-data yang sering berubah atau harus diupdate setiap waktu, misalnya hasil dari suatu transaksi atau misalnya stok barang, keuntungan berapa, kerugian berapa, yang akses siapa. Nah, dua sistem file ini harus kita tentukan dulu. Kemudian dari dua sistem file ini nanti akan didukung dengan beberapa jenis file yang lain, misalnya file transaksi, file laporan, file history, dan backup itu harus ada ya. File transaksi itu adalah file input, biasanya digunakan untuk merekam data hasil transaksi. Misalnya kita memperoleh data ini dari si customer, dia input, misalnya dia membuat akun, berarti dia input identitas. Itu masuk data transaksi. Kemudian file laporan atau file output itu adalah file yang berisi laporan. Jadi dari data transaksi, kalau kita akses, kita butuh apa, keluarlah file laporan. Kemudian ada history file, itu merupakan file juga yang menyimpan data-data yang sudah tidak aktif lagi atau rekam jejak. Itu history. Kemudian ada file backup, itu data-data yang salinan data yang masih aktif yang berada di basis data yang harus kita backup dan masih digunakan, itu harus kita masukkan di file backup. Nah, jadi biasanya kita menggunakan beberapa aplikasi atau proses seperti misalnya jika kita ingin membuat basis data ya atau database, itu bisa menggunakan Microsoft Access, Oracle, sosial media, kemudian komersial database aplikasi juga ada, atau membuat halaman web page sendiri, atau membeli database online ya yang tersedia secara online ada juga, atau membuka aplikasi MySQL juga ada. Nah, yang menarik di sini adalah membeli database online. Jadi kalau seperti saya ya, karena sudah bekerja, kemudian ada transaksi perbankan, sekali periode saya pasti ditelepon oleh pihak asuransi, pihak kartu kredit. Nah, mengapa mereka bisa bertelepon saya? Karena mereka membeli database online yang dijual memang secara online oleh beberapa pihak. Ya mungkin meliputi nama saya, transaksi saya, gaji saya, dan sebagainya. Itu ditawarkan, kemudian dibeli, dan itu juga tidak murah. Jadi ada harganya, satu datanya berapa gitu. Bahkan kalau misalnya adik-adik ingin membuat akun, misalnya akun Instagram ya, biasanya untuk meningkatkan minat pembeli karena melihat followernya tinggi. Nah, itu juga bisa dibuat melalui buying database secara online ini. Gitu. Jadi selain database menjadi dasar bisnis online, database sendiri juga merupakan suatu bisnis yang sedang dijalankan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi database ini juga diperjualbelikan. Karena semua terpusat dalam database. Oke, jadi kira-kira kuliah kita pertama mengenai database seperti ini. Saya kira sedikit banyak mudah-mudahan bisa membuka wawasan adik-adik dalam
dunia bisnis online. Minggu berikutnya kita akan membahas lebih lanjut atau lebih detail lagi tentang apa sih itu Facebook Ads, apa sih itu Instagram Ads, bagaimana sih kita menggunakannya dan sebagainya. Nah, itu besok kita akan bahas di minggu-minggu berikutnya dengan lebih aktif lagi. Saya harap adik-adik bisa lebih interaktif lagi untuk bertanya kalau misalnya adik-adik tidak paham dari penjelasan saya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Ada kekurangan atau kesalahan selama menyampaikan, saya mohon maaf, dan apabila nanti dari beberapa viewer YouTube mungkin ada masukan, saya sangat terbuka sekali karena kita di sini adalah belajar. Oke, terima kasih. Selamat siang.